Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan doa saya Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Menjadi berkat yang besar bagi banyak orang agar memuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Amin, puji Tuhan. Baik, hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang mantan muslimah ya, bernama Nur Indah Sinta Devi ya. Beliau seorang yang mengalami depresi pada saat mudanya, lalu beliau saat berdoa tahajud, saat berdoa ibadah sholat, beliau ditemui oleh Tuhan Yesus. Ini sungguh ajaib sekali ya. Dia mencari Allahnya, dia mencari Tuhannya, tetapi yang datang Tuhan Yesus. Dan itu sungguh sangat ajaib sekali. Tuhan menjamah beliau dan beliau mengalami kelegaan, kelepasan, kesejahteraan yang luar biasa. Beliau lepas dari depresinya. Dan itu membawa beliau kepada kerinduan untuk terus mengenal Kristus Yesus. Dan saat beliau mengumumkan kepada ibundanya bahwa beliau menjadi Kristen, ibundanya pingsan. Wow, luar biasa sekali. Tetapi bagaimana kisahnya yang sebenarnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Hari ini kita sudah bersama dengan seorang anak muda yang pernah ada perjumpaan spiritual yang akhirnya mengubah hidupnya. Bagaimana kisah hidupnya? Langsung aja kita dengerin dari Kak Shinta Devi. Hai, halo semuanya. Thank you. Gimana kabarnya nih Kak Shinta? Puji Tuhan, rada hujan ya, cuman ya seru sih. Seru ya? Seru. Oke Kak, bisa ceritain nggak ke Super Youth bagaimana kisah hidup kakak sampai akhirnya perjumpaan spiritual itu kakak alami? Oke, thank you so much ya Bianca for the time sama semuanya. Jadi perkenalkan aku Sinta. Aku sekarang senang banget nih sharing tentang experience aku jadi anak muda Kristen nih di sosial media aku. Okay. Nah, mungkin dari hal yang bisa aku ceritakan lebih ke untuk anak-anak muda zaman sekarang kan Gen Z, apalagi kan ada internet, terus ada sosial media, terus kan informasi semakin besar ya. Somehow something that we already know waktu kita kecil, oh ternyata waktu gede, oh enggak gitu ya, oh ternyata ada yang lebih besar ya. Dan sekarang juga banyak Gen Z yang memutuskan untuk gak beragama. Aku punya agama tapi aku tidak percaya agama. Di lingkunganku dulu, orang yang beragama itu mostly saling benci. Kayak ketika kamu yang ibadahnya kurang bagus dikit, nanti Tuhan gak nerima doa kamu loh. Kamu kalau bajunya bolong-bolong atau bajunya kelihatan pundaknya, nanti Tuhan gak sayang loh sama kamu. So, aku ngerasa, kok kayaknya Tuhan sejahat itu ya. Aku personally sama orang tua aku diberi pendidikan agama yang lumayan effort banget, didatengin guru agama, terus diikutin les agama dan sebagainya. Cuman ya itu, ada beberapa karena anak kecil ya banyak tanyanya, kenapa sih mah harus A, kenapa sih harus B, kenapa sih harus C. Cuman jawabannya tuh selalu defensif, kayak ya kamu nurut aja kan. Because God say so kayak gitu. Tapi kan aku nggak bisa nerima jawaban seperti itu gitu, karena aku banyak belajarnya lah kayak gitu. Dan dari keluarga aku juga banyak kayak pendidikan agamanya tuh based on ketakutan. Jadi misalkan Bisa contohnya ini yang sering banget sama papaku kena sih. Kamu kalau nggak ibadah atau ibadahnya terlambat, nanti Papa dibakar di neraka loh. Dulu adikku kalau telat ibadah sampai yang lupa nggak on time gitu, tuh dia nangis kayak, nanti kalau Papa masuk neraka gimana gitu. Aku sekarang dulu sempat ngomongin tentang kalau kenapa sih ngomongin tentang surga neraka terus aku mamaku pernah jawab gini, kalau misalkan kamu agamanya A terus mama agamanya B, nanti kita nggak bisa bersatu di surga yang sama. Habis itu ngomong kayak, kamu temenan sama orang Kristen, nanti kamu jadi Kristen loh, mereka tuh suka narik orang, nanti gimana gitu. Waktu kecil kayak gitu, kayaknya mereka baik-baik aja. Jadi orang tua kamu sempat mendoktrin lah ya, bisa dibilang kalau jangan temenan sama agama lain, nanti kamu keikut arusnya gitu ya.
Betul, Oke. betul banget. Terus abis itu ceritanya gimana? Apakah kamu lantas mencari tahu lebih Oh iya, karena tentang kekristenan? ada satu pertanyaan yang dari kecil aku selalu tanyakan di kepala aku, tapi aku nggak pernah nanya. Aku nanya, kenapa ya orang Kristen itu bentukannya metal, ada yang rokok, ada yang tatoan, tapi ketika ngomongin Tuhan itu, wah orangnya sangat semangat, ada cahaya di mata mereka gitu, ada spark di mata mereka, sedangkan di tempat aku ketika orang yang misalkan bertato atau misalnya merokok zaman dulu ya, ya otomatis orang yang bukan ngerti agama gitu, kok orang-orang ini kok taat sama Tuhan tapi bentuknya begini gitu, maksudnya bentuknya begini adalah tidak terlihat orang yang religius gitu. Karena aku nggak pernah melihat orangnya sesparkling itu dengan Tuhan. What make it different in Yeah. this God Yeah. gitu. Karena dulu aku ngeliatnya apa sih gitu. Aku penasaran. Akhirnya waktu kuliah aku masuk Universitas Christian School gitu. Itu atas dasar pengetahuan orang tua dong pasti. Tahu, tapi kan aku nggak sebenarnya aku bilang negonya Waktu itu, gini. iya, alasannya aku apa? negonya gini. Aku nggak mau SNMPTN. Aku nggak pengen ikut tes-tesan Iya. karena aku capek belajar terus. Oke. Jadi aku maunya masuk swasta dan dicarikan swasta yang paling bagus, yaitu ada swasta yang paling bagus di situ, Christian School. Ada yang bukan religion based tapi jauh. Aku nggak mau gitu. Nego akhirnya ya udah ke sana. Nah, di sana aku Mamaku sempat worry karena tetangganya tuh cerita, Bu, kalau misalkan sekolah di sekolah Kristen, nanti pindah Kristen. Terus akhirnya ada satu momen ketika aku itu hit rock bottom lah, karena ya namanya anak umur 21 yang masih disupport 100% sama orang tua, tinggal kalau uangnya habis ya, Mah minta uang dong, habis Oke, gitu, oke. transfer gitu. Sedangkan teman-teman aku kayak struggling sambil, ada yang sambil kerja, ada yang sambil jualan dan sebagainya. Sedangkan aku ngerasa kayak, kok aku nggak kayak gitu ya? Aku jadi ngerasa kayak, kok aku nggak cukup aku ngelihat diri sendiri nggak keren gitu. Oke. Kok aku nggak kerja kayak teman-teman aku ya? Karena kamu kan tinggal minta. kayak aku tinggal minta, kayak cemen banget aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak ada quarter life crisis gitu loh. Oke. Kayak aku nggak ngerti diriku sendiri gitu loh. Karena aku saking Iya. aku tuh bener-bener nggak ngerasain apa-apa, setiap hari tuh rasanya flat. Iya. Aku ngerasa ya suspiciousnya adalah depression lah kayak gitu. Tapi kamu sempet cek ke dokter atau? Aku udah ke psikolog sebenarnya. Aku ke psikolog, psikiater, dan itu sebenarnya lagi jalan. Dan nah, pada saat waktu itu mamaku juga tahu ternyata memang aku regularly going to psikiatris untuk kayak biar bisa tidur. Karena dulu tuh aku ke dokter kan, niatnya tuh kok aku nggak bisa tidur ya, aku bisa nggak 3 hari nggak bisa tidur. Ternyata disuruh bawa ke psikiater dan ternyata ada bipolar disorder. Nah, jadi kalau for your information, bipolar disorder itu lebih ke kayak perubahan mood yang sangat cepat gitu. Kayak Iya. paginya kini kita ngobrol, hai, happy. Terus habis itu malamnya kayak, aduh pengen Capek mati. banget. Kayak gitu. Waktu itu triggernya apa? Kamu lebih ke apa? Apa karena stres dalam kuliah? Stres, ngerasa nggak bisa jadi apa-apa. Jadi kayak aku ngerasa jadi orang yang biasa-biasa aja tuh menyebalkan. Karena kayak orang-orang tuh pada berprestasi, punya pekerjaan. Padahal maksudnya kuliah itu kan waktu yang kita belajar ya. Iya. Tapi ketika lihat teman-temanku sudah achieve something, aku jadi kayak, come on, I didn't do anything gitu kan. Terus jadinya kayak aku ngerasa sedih, marah sama diri sendiri, tapi aku nggak tahu harus komunikasi sama siapa karena ya aku terbiasa memendam semuanya sendiri. Karena dulu sempet ada satu momen di mana aku cerita, mama kayak aku depresi deh gitu. Ada satu waktu ketika aku udah di ujung kepala banget, yang kayak bener-bener mau ngancur banget gitu. Terus mamaku
kamu tuh ya jangan kayak gitu, kamu tuh harus ibadah, kamu harus inget Tuhan, kamu tuh nggak pernah ibadah makanya kamu kayak gini gitu. Terus aku bilang, aku tuh nggak pernah ngerasain ibadah itu seperti apa, kosong hatiku sama Tuhan. Aku nggak pernah ngerasa, orang-orang yang bilang ibadah itu adalah kegiatan yang sangat hangat, sangat indah. Aku nggak pernah ngerasain kayak gitu. Cuman ada satu waktu dimana kayak, oke, this is the last time I pray. Aku akan berdoa terakhir. Mana Tuhan-Tuhan yang ada di sana mana gitu. Oke. Kalau aku bisa merasakan adanya Tuhan, oke, aku lanjut ibadah. Tapi kalau misalkan nggak ada, itu ibadah itu aku bilang kayak gitu. Jadi kamu doa tuh setelah itu. Iya, terus aku pakai baju ibadah kan, terus Iya. habis itu ibadah. Tapi at that moment tuh bener-bener kayak semuanya ringan, beban di dadaku tuh ringan. Apa yang terjadi itu? Ringan banget. Terus ada waktu dimana aku bersujud kan. Aku bersujud, terus pas aku duduk, aku ngelihat ada baju putih orang di depan aku. Bajunya putih, terus tangannya lebar gini. Itu Terus pada habis- saat kamu lagi berdoa. lagi selesai, terus habis Iya. bangun gitu, terus kayak isi aku nggak ngerti sebenarnya, tapi itu omongannya itu kurang lebih ada di Filipi 4 ayat 2 kalau nggak salah. Tenanglah anakku, pokoknya aku langsung dipeluk. Pelukannya bener-bener kayak ringan banget, bener-bener kayak sesuatu yang aku nggak pernah ngerasain, karena pas dipeluk orang tua, dipeluk sama Iya, teman-teman kayak biasa aja. Tapi pelukannya itu bener-bener kayak rasanya hangat. Bahkan aku yang jarang pelukan sama papaku, ini kayak pelukan yang sangat ayah ke anak banget iya, gitu. Pokoknya intinya adalah Yang aku belum pernah dikasih- kamu rasain ya sebelumnya. Aku nggak Belum pernah kamu ngerasain. dapetin. Terus Oke. kayak bilang pokoknya intinya, anakku tenanglah, semuanya baik-baik aja, ada aku di sini gitu. Intinya kayak gitu. Cuman exact wordnya seperti apa aku nggak tahu karena aku orangnya cukup lupa. Tapi Oke. aku inget the feelingnya tuh masih ada. Karena aku bingung, karena aku orangnya sangat logical, kayak oh my god, this is very like banget gitu. Tapi kayak nonsen, aku ngerasa kayak ini adalah momen yang sangat hangat buat aku gitu. Akhirnya aku besok ketemu sama pendeta. Kenapa kamu memilih untuk cari pendeta waktu itu? Karena by fisik sih, by fisiknya tuh bener-bener kayak Sosok ini ya maksudnya? sosok ini tuh seperti yang quote by quote sebagai Tuhan Yesus. Yang kamu udah pernah lihat atau pernah tahu Dibaca buku lah, ada apa. Ini tuh sangat exact orang yang aku lihat ada di buku kamu gitu. tahu ya, familiar Aku ya? melihat ada di buku gitu. Terus kayak makanya aku langsung cari pendeta di kampusku, karena kampusku ada pendetanya Iya. kan, ke ngobrol. Terus dia bilang kayak gini, kamu tahu nggak semua orang tuh ada kesempatan untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Terus aku bilang, menurut pendeta apa yang bikin experience itu, kan orang bisa bohong ya. Oh iya. Apa yang bikin Kamu ceritanya itu divalidasi. Iya, iya. Terus Tuhan itu nggak berbicara dengan bahasa manusia. Tuhan itu berbicara dengan bahasa yang hanya ada di Alkitab. Terus coba kamu kasih tahu saya waktu itu kamu mendengar apa gitu. Aku jelasin waktu itu di Filipi 4 ayat 6 di sini dituliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Oke. Nah, di situ aku jadi mikir, kenapa harus ayat itu? Terus aku mikir, ya juga ya, aku tuh selalu mempertanyakan semua hal, worry atas semua hal. Iya. Terus pendetanya bilang gini, masa kesempatan sebagus ini kamu nggak pakai untuk
mencoba apa yang seharusnya kamu lakukan, melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Terus akhirnya, jujur aku takut karena kan pasti bakal ditolak keluargaku kan. Iya. Cuman aku mencoba itu. I take a shot at that. Aku pergi Diam-diam ke ya? gereja. Iya, aku pergi ke gereja diam-diam. Aku inget beberapa gereja yang aku lihat kayak, wah gila experience-nya hangat banget ya gitu. Oke. Hangat, aku lihat orang-orangnya. Terus habis itu kayak dulu pertama apa namanya, tiba-tiba datang dipanggil, welcome home, halo ya gitu kan. Jadi first impression kamu ketika kamu datang pertama kali ke gereja adalah disambut. Bener-bener disambut, terus tanya, oh, kamu dari mana ya? Datang satu keluarga, aku ngelihat yang ibadah keluarga yang kayak suami istri, anak kecil-kecil tuh dengerin firman sambil pegangan tangan, iya kayak gitu gitu. It's something that I didn't feel back then karena pasti dulu di agama orang tuaku ketika ada pembacaan preach seperti itu ya orang mainan HP, bengong, tidur, nggak ada orang yang login. Tapi kan kalau di gereja apakah ada orang yang spiu? Banyak, ada pasti. Ada Cuman aja. aku melihat rasio orang yang mendengarkan, mencatat sambil baca Alkitabnya juga karena kan di situ kan masing-masing ada yang bawa Alkitab, Iya. ada yang di HP gitu. Orang kok itu ya. Terus aku ngelihat preachingnya juga lebih bukan kayak Tuhan, tapi kayak bagaimana kita sebagai orang Kristen itu menjalani kehidupan ini. Jadinya aku jadi menarik kayak ngedengerin TikTok, ngedengerin orang podcast, terus aku kayak relate lagi gitu. Oke. Terus akhirnya aku sempat sudah 2 tahun jalan diem-diem kan. Oh, jadi kamu berproses itu selama 2 tahun Sendiri. Jadi nggak ada temen. Temen nggak ada yang nemenin ke Nggak gereja? ada karena aku takut aja ada intervensi dari orang lain. Aku takut aja sih karena kan Takut dibocorin juga kah? Atau? satu takut dibocorin, kedua takutnya kayak ayo nggak apa-apa ini bagus kok atau apa. Aku pengen everything grow naturally di aku nggak pengen, walaupun sebenarnya teman-temanku pada akhirnya ya beneran nggak nih kamu nggak kasarannya anget-anget tai ayam lagi excited terus Iya, bentarnya iya. dingin Nanti males, ditinggal Iya. sakit hati sedikit ditinggal Iya. gitu. Tapi ada momen seperti itu sih sometimes. Cuman akhirnya aku memutuskan untuk cerita ke mamaku karena aku sudah cukup dewasa lah, sekitar umur 20 tahun gitu. Oke. Which is umurnya dimana sudah bisa memutuskan gitu. Iya. Cuman pas aku cerita sama mama, wah itu mama langsung pingsan. Reaksi mama langsung Langsung pingsan. pingsan. Dia kayak, astaga anakku. Langsung pingsan. Terus kayak kakakku yang ngeliat kayak, mama gimana. Terus yang akhirnya aku disidang berdua sama papa aku sama kakakku. Reaksi papa gimana? Wah, papaku tuh orangnya noncalan banget sih. Kayak mukanya Oke. biasa aja. Kayak, sejak kapan kamu kayak gini? Gitu. Terus kayak, udah lama sih pak, kamu kok menyembunyikan ini ke papa sama mama gitu. Terus aku bilang, emang papa nggak ngelihat ya? Aku satu-satunya anak yang sangat tidak. Aku tuh menunjukkan sinyalnya dari dulu kalau aku tuh nggak suka ibadah, harus dipaksa dulu harus ibadah. Masa papa nggak ngerasa sih gitu? Masa papa nggak ngerasa anaknya pengen masuk sekolah Kristen terus willingly? Padahal kan anaknya papa malas belajar. Iya. Nggak mungkin dong gitu. Udah banyak lah tanda-tandanya Ada ya tanda-tandanya. Udahlah papa jangan denial lah, aku bilang kayak gitu. Terus papa oke. kamu tuh nyakitin papa sama mama, tahu nggak sih? Papa sama mama akan dibakar karena kamu. Iya, ya udah kita kebakar sama-sama, aku bilang kayak gitu. Lah nggak apa-apa, kita kebakar sama tuh harinya kita sama-sama kan, aku bilang gitu. Terus kayak dia ngerasa disown gitu. Sayanya bilang kayak kamu nurut sama papa atau ya kamu tanggung sendiri akibatnya kayak gitu. Terus kayak aku ngerasa waktu itu adalah kayaknya itu bukan momen yang tepat karena waktu itu aku belum bekerja kan. Iya. Makanya aku sekarang itu ketika ada yang nge-DM aku, Kak kalau kayak gini aku harus gimana ya, hal yang pertama aku bilang punya kerja dulu,
jangan intinya selama kamu masih di ketiak orang tua, nurut dulu aja gitu kan, karena kamu masih makan pakai uang mereka, jadi rasanya nggak patut untuk seperti itu. Kalau kamu pengen pindah agama atau apa, carilah kerja, jadi mandiri, baru kamu bisa state your own mind sendiri gitu. Nah, balik lagi yang tadi, akhirnya karena itu mendekati bulan suci kan, agama itu, jadinya Mama bilang kayak, kamu sudah tidak berada di agama kita lagi, besok harus ada pensucian, kayak gitu. Akhirnya pensucian. Seperti apa tuh pensuciannya? Nah, jadi aku tuh punya pembantuku itu tuh guru agama juga. Sekarang dia jadi dosen, seru banget. Nah, akhirnya mamaku bilang sama dia, carikan aku pemuka agama yang paling mahal, paling bagus, pokoknya anak sembuh kayak gitu. Dicarikan yang paling mahal lah gitu. Kamu diapain tuh? Nah, aku dalam 1 minggu itu kan, aku dibawa ke satu daerah kecil, kampung kecil lah, yang kayak kesana tuh dari rumah aku tuh bisa 1 jam gitu. Terus aku disuruh beribadah lah kencang-kencang gitu. Dan ada satu waktu, ada satu kayak pengemuka agama gitu yang kayak pakai sorban gitu-gitu, terus kayak ditanya, aku tuh malah diajak debat agama. Terus kayak, kamu tahu nggak agama yang kamu ini agama Kristen gini. Enggak lagi gini. Aku ngejawab, pokoknya setiap dia nanya jawab. Tapi terus aku mikir, kayaknya ini nggak akan kemana-mana deh. Kayaknya kalau misalkan aku tetap ngeberontak, tetap ofensif, kayaknya aku nggak akan dilepas nih di sini. Akhirnya oke, saya menerima bahwa memang seperti itu, kayak gitu. Terus akhirnya ada upacara kesucian biasa lah, kayak orang tua aku dikelilingin, aku dipakai baju putih dari atas sampai bawah, rok panjang putih kayak gitu, terus di tengah didoain, terus ada kitab suci di atas kepalaku, didoain dan sebagainya kayak gitu. Pada saat itu tuh aku ngerasa very traumatik sekali. Bahkan ketika hari tersebut, tanggal tersebut, itu aku dalam sebulan tuh bisa kayak mimpi buruk setiap hari di momen itu. Di momen itu muncul di mimpiku setiap hari dalam 1 bulan itu. Aku benar-benar merasa tertekan sekali, sampai pada akhirnya aku memutuskan kayaknya kalau aku ditekannya tuh selalu diajak debat, selalu dianggap kayak, ayo kamu tuh kalah, yang kamu percaya tuh kalah gitu. Aku tuh tahu semua agama bla 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 bla, yang kamu percaya tuh salah gitu. Dan aku tuh jujur tipe orang yang kalau dibentak-bentak, diteriak-teriak itu tuh ngeblank kepalaku. Jadinya it's very stressful gitu di aku, apalagi itu tuh prosesinya malam gitu. It's very frightening gitu. Dan jadi setelah itu kamu banyak dapat mimpi buruk. Mimpi buruk bener-bener kayak rasanya aku duduk di situ terus kayak, kok di sini lagi gitu. Terus kayak si pemuka agamanya kayak di kepalaku tuh pakai suci, misalkan ini Alkitabnya ini, taruh di atas kepalaku, terus didoain, terus karena keluargaku ngelilingin gitu sambil begini kan. Ya, itu sangat. Suasananya gimana tuh kalau kamu bisa gambarin? Kalau kamu pernah nonton film Medium di tag terakhirnya kan ada orang di tengah, terus orang keliling sambil Nah, kalau kamu di tengah sih pasti takut kan, apalagi malam-malam. Walaupun memang nggak semengerikan itu, tapi bayangin kamu di tengah dan orang-orang berdoa mengelilingin kamu, how scared it is. Untuk orang yang umurnya 20 tahun, itu sudah cukup remaja tuh dewasa sih, cuma itu sangat menakutkan sekali gitu. Dan ada di momen ketika setelah aku kan sempat kabur dari rumah diem-diem kan, jadi aku bilangnya kerja di Jakarta, tapi aku mau kayak H- seminggu, aku udah dapet kerjaan di Jakarta, aku first day-nya tanggal segini. Kok kayak gitu? Iya, sorry, ini pekerjaannya bagus banget tuh Mak, kalau ditinggal sayang, ini gajinya gede nih. Akhirnya aku pindah, tapi itu setiap kali aku pulang tuh ngambil baju gitu. Aku tiap 3 bulan sekali gitu. Mungkin ketika aku cerita sekarang tentang fenomena di hari itu bener
udah biasa aja, aku sambil ketawa-ketawa. Tapi ketika kamu mungkin nanya 3 tahun yang lalu, aku cerita sambil nangis, sambil gemetar karena mungkin aku belum berdamai. Sekarang aku kalau ngobrol kayak gini ke temanku tuh kayak lagi bercanda, menceritakan sesuatu yang lucu gitu. Bayangin lu di tengah ya men, terus dikelilingi sama orang, itu lucu banget. Tapi orang yang diri kayak, ini emang harus diketawain ya gitu. Karena kamu udah melewatinya. Karena aku udah melewatinya gitu sih. Oke. Gitu. Jadi setelah itu kamu berproses kan? Kamu tuh banyak ceritanya ke siapa? Ada nggak temen kamu yang jadi tempat curhatan kamu? Aku tuh tipe orang yang nggak punya teman. Aku sulit berteman sih jujur. Jadi aku teman-temanku adalah teman-teman kerjaku di kantor. Terus habis itu memang teman-temanku sih nggak ngerti kalau aku ada di state itu. Tapi aku cerita aja bahwa aku orang Kristen, kayak gitu. Karena kalau orang bilang, kalau aku jawab aku sih by KTP sih agamanya A, tapi aku beliefnya B, orang bingung gitu ya. Udah aku bilang Kristen. Aku orang Kristen gitu. Aku orang Kristen. Oh, kamu orang Kristen. Terus kayak gereja mana? So kayak bingung gitu. Aku nggak ke gereja lagi. Terus hanya sama teman-teman aku sempat diajak ke beberapa gereja karismatik. Aku jujur pengen ke karismatik. Soalnya aku dulu akhirnya belum memutuskan untuk dibaptis. Kenapa itu alasannya? Takutnya lebih ke kayak aku ngerasa bahwa kayaknya kayak gini dulu ya, karena takut seperti experience yang dulu itu. Aku cerita ditarik. Dulu tuh aku di Jakarta tuh kayak walking on the eggshell, kayak jalannya tuh takut karena aku takut one time orang tua aku nyuruh aku pulang, terus aku ngurus mereka karena they believe that they have the money so I can take care of them, kayak gitu. Tapi orang tua nggak ada usaha lain selain waktu itu kamu dibawa untuk didoakan itu, ada usaha-usaha lain nggak dari orang tua? Diajak beribadah all the time, most of the time ditanya, ditungguin. Even kamu jauh dari mereka? Pas di Jakarta sih nggak terlalu ya, cuman pas di rumah itu benar-benar kayak, kamu sudah ibadah belum? Ayo ibadah, mama temenin gitu. Jadi mamaku duduk gitu ngeliatin, kamu ibadahnya nggak beneran ibadah ya? Hah? Iya, soalnya kayaknya doanya nggak pernah secepat itu. Mama ngitungin gitu. Iya gitu. Iyalah, mama takut kamu bohong. Jadi seumur hidup jadinya tuh mama ngelihat aku tuh sebagai pembohong. Jadi setiap itu sih yang cukup menyakitkan, karena setiap aku statement sesuatu tuh mamaku sih, kamu nggak bohongin mama kan, kayak gitu. Jadi satu event itu, event di penyucian itu tuh bener-bener dampaknya tuh sangat-sangat ngerusak hati aku banget, bikin aku traumatik, sangat-sangat traumatik, yang bikin hidup aku jadi makin berat gitu. Nah, terus aku akhirnya tetap ke gereja sendiri, duduk aja biasa, karena aku nggak ngerasa belong as a Christian, karena ya aku belum dibaptis gitu. Jadi aku bukan orang sana, aku belum apa, tapi aku ngerasa nggak belong di mana-mana gitu. Jadi aku duduk bengong gitu. Terus one day aku kenalan nih sama satu cowok. Dari mana itu? Dari aplikasi pacaran. Karena aku tuh setiap hari kan kerja. Sering syuting atau apa gitu, jadinya aku nggak punya waktu untuk kayak ke event atau apa, dan aku sangat awkward banget, jadi nggak bisa gitu. Nah, chattingan nih sama nih cowoknya Kristen, terus kayak ngobrol-ngobrol, dia cerita kalau dia tuh pelayan gereja, terus dia tuh sempat ngajak aku, dia nanya gitu, kamu nggak mau ngelihat aku main gitar gitu. Terus habis itu nggak dulu deh, aku orangnya nggak dulu, jauh gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba, tapi kok aku penasaran ya dia kalau main gitar gimana, karena kan kita mostly chattingan kayak sebulan itu tuh kita chattingan terus, jadi nggak langsung ketemu. Terus kita first date, dia ngebawain satu rantai sih makanannya mamahnya semua gitu. Terus
mau nyoba gereja aku nggak gitu. Terus aku datang sana. Terus sebuah gereja yang wah itu rame gitu. Itu gereja kecil tapi memang orangnya udah deket gitu loh. Ngobrol-ngobrol, ketemu sama mamanya, ketemu sama tantenya, sama orang banyak di situ. Ini pacarnya si ini ya gitu. Belum, iya gitu. Tapi setelah memang sudah pacaran sih waktu itu, PDKT dulu gitu. Tapi dia udah mulai kenalan. Gitu. Aku ngelihat singer. Aku ngelihat di sana kan dia main gitar, terus ada singernya, terus orang-orang menyanyi, bersorak, terus aku ngelihat wah, this is very nice gitu. Terus ada satu momen di mana mamahnya nanya, kamu bisa nyanyi nggak gitu? Bisa tante gitu. Kamu mau mencoba nyanyi di sini nggak gitu? Tapi aku bukan umat tante, nggak apa-apa, bantu-bantu aja karena di sini memang kan pelayannya sedikit gitu. Boleh nggak ngebantu gitu? Akhirnya aku dikasih song list. Terus habis itu kayak aku sebenarnya ragu karena kan aku nggak pernah ngelakuin ini kan. Pokoknya kamu nanti nyanyinya harus dari hati. Kamu sebelum nyanyi kamu berdoa ya gitu. Aku belajar lagunya, belajar nadanya, ngapalin liriknya walaupun di depan ada liriknya ya. Terus pas lagi nyanyi aku kayak nggak tahu kenapa aku tuh berdoa sebelum nyanyi tuh, ya Tuhan, jadikanlah aku sebagai bilurmu lah gitu. Semoga nggak salah, semoga energi yang aku kasih itu kena ke semua orang yang di sana. Karena mamanya selalu bilang, kamu kalau nyanyi itu harus penuh hati, walaupun kamu nggak ngerti yet saat itu sebenarnya lagunya seperti apa, walaupun bahasa Indonesia, tapi sama kan lagu-lagu rohani kadang kan bahasanya kan berbeda dari bahasa umum kan gitu. Aku naik panggung pertama kali, aku nyanyi, itu rasanya enak banget, ringan banget, kayak waktu itu nyanyi lagu apa? Layak dipuji disembah yang itu kan. Nah itu lagu pertama yang aku pelajari pertama kali. Terus ada lagu-lagunya lain. Terus aku jadi ngerasa happy karena jadi kayak ternyata setiap orang itu punya andilnya masing-masing dalam melayani Tuhan gitu. Terus kok aku jadi ketagihan, this is very fun gitu. Kayak hangat di atas panggung, orang-orang menyanyi, apalagi kalau lagunya yang senang-senang gitu, bergerak gitu kan. Terus kayak ada satu pendeta yang bilang, wah keren ya kamu gitu, nyanyinya kayak dalam hati banget gitu. Kamu belum dibaptis ya gitu. Saya bilang, belum pendeta gitu. Oh kenapa belum gitu? Masih takut gitu kan. Kayak akhirnya aku mikir, karena kan kayak pada saat itu aku ngerasa ya udah it's something yang ada tertulis di KTP aja gitu, atau itu sesuatu yang memang ada di diri. Kayaknya aku nggak perlu untuk, pada saat itu aku belum memikirkan untuk secara menyerahkan official untuk menyerahkan diri lah gitu, karena aku kayaknya belum selayak itu, belum sesuci itu. Terus aku bilang kayak ya nggak apa-apa, toh juga nggak ada orang yang sempurna di sini. Kamu kira, kayak waktu itu sama pacarku ngobrol kayak nggak semua orang tuh sempurna beb. Kamu tuh diterima Tuhan apapun bentuknya kok, selama kamu membiarkan Tuhan merangkul kamu gitu. Akhirnya aku berdiam diri semalam, baptis nggak ya gitu. Ada satu momen di mana kayak aku pengen belajar, pengen melayani tanpa harus berpikir aku bukan orang sini gitu loh. Boleh tahu nggak waktu itu apa sih yang membebani hati kamu sampai kamu terus berpikir aku nggak layak? Aku ngerasa aku tuh bukan orang baik aja sih. Aku banyak melakukan dosa, suka jahat, suka mean lah sama orang. Kalau ngomong kadang suka galak gitu. Karena kan dari dulu aku selalu growing up sama Tuhan tuh ya harus bersih, harus suci gitu. Tuhan gak akan terima orang yang gak suci. Jadi aku semakin dewasa kayak ngerasa ya
ya kayaknya aku nggak akan pernah layak di depan Tuhan, kayak aku terlalu kotor untuk di depan Tuhan gitu. Jadi kamu mikirnya aku harus kudus dulu, Harus kudus layak dulu, gitu. baru Tuhan akan menerima aku. Iya gitu, apalagi kan kayak aku ngelihat ada orang yang sudah bisa bahasa roh dan sebagainya. Aku kira dulu semua orang bisa bahasa roh, terus aku kayak apa bisa seperti itu gitu kan, kata pacarku. Gak apa-apa, coba aja dulu, tapi aku tidak memaksa. Iya. Tapi kalau misalkan kamu pengen melayani yang bener-bener kayak things that you were belong gitu kan, Iya. nggak apa-apa, baptis aja dulu. Tapi itu kembali ke keputusan kamu. Akhirnya aku berdoa aja gitu. Aku tuh kalau berdoa tuh kayak orang lagi curhat gitu. Misalkan Kayak gimana tuh? aku tuh curhatnya? kalau reguler gitu aku bisa gini, duduk gitu, berlutut. Tuhan tahu nggak hari ini nyebelin banget. Hari ini tuh orangnya pada nyebelin, tau kenapa ya orang pada nyebelin gitu. Aku hari ini capek banget, tapi seru deh hari ini tuh kerjanya gini. Jadi kayak ngobrol kayak, karena aku ngerasa aku tuh hanya nggak percaya sama orang, aku percaya sama Tuhan tuh percaya. Aku yakin, aku bersama sama Tuhan. Tapi aku membuat dimensi Tuhan yang menurut aku Tuhan itu seperti apa, karena menurutku Tuhan itu ada perspektif semua orang. Tuhan itu seperti apa, jadi di mataku Tuhan itu adalah, anggapannya adalah ayahku sendiri gitu. Jadi aku ngobrol, aku curhat setiap malam, apapun itu aku cerita gitu. Tuhan aku bingung ini gimana gitu, aku harus, apa aku dibaptis apa enggak, karena aku takut satu hal selain aku yang, jadi satu hal yang aku takutkan selain karena aku bukan orang yang suci, cukup suci, adalah aku ngerasa aku takut dikecewain sama orang di dalam agama itu. Aku nggak mau ketika aku secinta ini dengan Tuhan, dengan cara bernyanyi dan bersorak, terus ternyata orang-orangnya jahat sama aku, nanti aku jadi mengutuk Tuhan lagi gitu. Walaupun pada akhirnya aku belajar bahwa ketika orang yang di gereja mungkin nyakitin kamu, jahat, mungkin komen sesuatu yang bikin kamu sakit hati, itu yang nyakitin tuh orang, bukan Tuhan. Jadi kenapa, apalagi sekarang tuh sering ada fenomena nih, kemarin waktu ibadah sempat dibahas, orang itu kalau udah lagi bete atau ada hit rock bottom gitu, misalkan dipecat atau kenapa, Tuhan tuh nggak sayang sama aku, udah aku nggak mau ibadah lagi, terus nggak ke gereja lagi, setahun 2 tahun, terus nanti ketika kehidupan kembali baik, balik lagi, halo Tuhan saya kembali, kayak gitu. Padahal kan sedih ya, sama Tuhan kok transaksional banget gitu. Padahal kan Tuhan tuh mencintai kita, kenapa nggak kita izinkan aja Tuhan untuk ngajak kita jalan. Nih lo jalannya nggak bagus, lo jalannya, cuman bisa kok, aku yakin kamu bisa lewatin itu, bisa lewat jalan ini walaupun jalannya jelek gitu. Terus akhirnya aku memutuskan kayak oke, kayaknya aku baptis deh. Terus akhirnya aku ada kayak pendidikan dasar sedikit lah beberapa minggu, terus akhirnya kamu kayaknya bisa dibaptis minggu depan. Wah itu jadi seminggu. Kamu memutuskan untuk mau dibaptis ya? Iya, karena aku sempat ngobrol sama diriku sendiri, berdoa, terus habis itu aku ngobrol sama pacarku dan ibunya. Aku ngerasanya kayak, aku kan bilang, Tuhan kasih aku sinyal, sinyalkanlah saja sesuatu kalau misalnya aku perlu dibaptis gitu. Akhirnya lama-lama at some point hatiku tuh jadi bergerak, kayaknya baptis aja deh gitu. Terus akhirnya ya udah pada satu hari H-1 itu kan aku seminggu deg-degan banget ya. Iya. Panik kayak ini beneran gak sih gitu. Deg-degannya tuh lebih ke arah apa? Takut atau excited? Karena aku nggak pernah merasakan excited ini terhadap agama. Karena kan aku terakhir kali memang excited sama agama kayak nggak pernah, dari kecil tuh aku nggak pernah excited ini soal agama gitu. Jadi baru kali ini ya? Baru kali aku ngerasain kayak aneh banget rasanya. Ini seru, seneng gitu, deg-degan, excited gitu. Cuman kayak takut gitu, takut sedih, takut apa gitu. Tapi ingat banget H-1 itu aku ngechat papaku langsung. Aku tuh nggak pernah chattingan sama papaku, jarang banget. Biasanya aku chattingan sama papaku tuh soal duit. Papa SPP-nya belum dibayar, boleh tidak hari ini gitu kan. Cuman pada malam itu aku ngechat. Intinya ada aku bilang sama papaku, "Pah, ini aku sudah memutuskan untuk masuk Kristen. Aku akan dibaptis besok pagi."
Aku tahu papa sangat denial sama apa yang aku putuskan, tapi aku ngerasa ini keputusanku karena aku sudah umur segini dan aku berhak punya keputusan sendiri. Aku belajar, aku mencari tahu semuanya sehingga aku bukan berpindah Kristen tuh bukan karena nurut pacarku lah atau apa. Tapi memang aku pengen belajar, pengen melayani Tuhan sebegitunya. Kalau misalkan papa tidak mau menerima aku sebagai anaknya, aku menerima keputusan itu gitu. Tapi kalau misalkan papa mau menerimaku, aku membuka tangan, yuk kita ulangi dari awal, kita mulai hubungan kita yang retak ini dari awal. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nona Sinta Devi akhirnya melayani Tuhan menjadi seorang worshiper di gerejanya. Dan kita melihat di sini bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Dia disembuhkan, dipulihkan ketika dia depresi. Tuhan datang menjamah dia dan membawa dia kepada dimensi baru, yaitu dimensi keselamatan yang kekal. Dia mengalami kasih Tuhan. Dan ini adalah sebuah karya Roh Kudus yang tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita nalar. Ini adalah suatu kuasa adikodati yang datangnya dari sorga. Dan saya percaya ini adalah doa orang-orang percaya di Indonesia agar banyak jiwa diselamatkan dari Sabang sampai Merauke, agar mereka mengalami kasih Tuhan. Setiap hati yang hancur, jiwa yang remuk, hati yang hampa, jiwa yang kosong, agar mengalami kasih Tuhan dan akhirnya diselamatkan. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua, yuk kita bersapa terus, kita bersaksi terus, kita mengasihi terus, kita mengampuni terus, dan kita memberkati terus. Hingga pada akhirnya kita telah menyelesaikan tugas panggilan kita sesuai dengan kehendak Bapa kita di sorga. Tetaplah setia, tetaplah semangat, teruslah percaya dan melayani Tuhan, serta mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, sebab Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya, karena Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.